Bertemu kembali di pertemuan kedua berkaitan dengan hukum administrasi negara. Kita akan masuk berkaitan dengan negara Indonesia itu adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam hal ini tertera di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita bukan negara yang berdasarkan mastab atau berdasarkan atas kekuasaan. Kemudian asas-asas negara hukum itu ada 3. Asas monopoli paksa, asas persetujuan rakyat, dan juga asas persekutuan hukum. Kalau bicara masalah asas monopoli paksa, itu berarti bahwa monopoli penggunaan kekuasaan negara dan juga monopoli penggunaan paksaan untuk membuat orang menjadi mentaati apa yang menjadi bagian dari yang seharusnya. Dengan kata lain, konstitusi harus nyata mencerminkan asas keadilan kedaulatan rakyat. Kalau bicara asas persekutuan hukum, itu berarti bahwa rakyat dan juga penguasa negara bersama-sama merupakan satu persekutuan hukum. Kemudian sumber hukum administrasi negara. Kalau dulu kita mengenal sumber hukumnya itu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, PAP MPR, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, PP, Kepres, Permen, dan Kepmen, kemudian Perda dan Kepkada, kemudian jurisprudensi, kemudian hukum tidak tertulis, hukum internasional, kemudian keputusan tata usaha negara, dan juga doktrin. Nah, kemudian lapangan pekerjaan dari hukum administrasi negara. Kalau bicara lapangan pekerjaan, maka berdasarkan dari teori trias politika dari John Locke maupun Montesquieu mengatakan lapangan eksekutif yaitu lapangan yang melaksanakan undang-undang. Kalau Immanuel Kant mengatakan bahwa lapangan pekerjaan administrasi negara pada negara hukum modern itu lebih luas dibandingkan negara hukum klasik. Nah, menurut Prayudi Atmo Sudirjo mengungkapkan bahwa untuk keperluan studi ilmiah, maka ruang lingkup atau lapangan hukum administrasi negara itu meliputi 6 hal. Yang pertama, hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum daripada administrasi negara, hukum tentang organisasi dari administrasi negara, hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis, kemudian hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan juga keuangan negara, kemudian hukum administrasi pemerintahan daerah atau wilayah, serta yang keenam hukum tentang peradilan administrasi negara. Kemudian kita masuk ke dalam beberapa teori yang berkaitan dengan lapangan administrasi negara. Yang pertama ada teori eka praja yang merupakan negara hanya terbatas pada mempertahankan peraturan dan keputusan yang dibuat oleh raja, dalam arti alat administrasi negara itu hanya merupakan aparat atau alat kekuasaan belaka. Kemudian teori Dwi Praja yang dikemukakan oleh Frank J. Goodnow membagi seluruh kekuasaan pemerintah dalam dikotomi, yaitu policy making dan juga task eksekutif. Sedangkan menurut Donner membedakan antara kekuasaan yang menentukan tugas dari alat-alat pemerintahan dan kekuasaan yang menentukan politik negara, serta yang kedua, kekuasaan yang menyelenggarakan tugas yang ditentukan atau merealisasikan politik negara yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan teori Tripraja, itu menurut Montesquieu mengungkapkan ada 3 kekuasaan. Dalam hal ini kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan juga kekuasaan yudikatif. Teori catur praja, Van Vollenhoven membagi kekuasaan atau fungsi pemerintahan itu menjadi 4. Fungsi memerintah, fungsi polisi, fungsi mengadili, dan juga fungsi mengatur. Sedangkan teori pancapraja menurut Stelling itu membagi fungsi pemerintahan itu menjadi 5 fungsi. Fungsi perundang-undangan, fungsi pemerintahan, fungsi kepolisian, fungsi peradilan, dan juga fungsi kewarganegaraan. Sedangkan Sapraja menurut Wiryono Projodikoro itu membagi kekuasaan pemerintahan menjadi 6 kekuasaan, yaitu kekuasaan pemerintah, kekuasaan perundangan, kekuasaan pengadilan, kekuasaan keuangan, kekuasaan hubungan luar negeri,
dan juga kekuasaan pertahanan dan keamanan umum. Kedudukan hukum administrasi negara. Kalau kita bicara masalah kedudukan, maka itu berkaitan dengan mata kuliah yang diberikan di dalam bangku kuliah. Dalam hal ini program studi PPKN atau Kependidikan Kewarganegaraan. Dan menurut isinya, hukum administrasi negara itu termasuk merupakan salah satu hukum publik atau hukum negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antar negara dengan perorangan, dalam hal ini warga negara. Kemudian hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu lainnya. Ada beberapa hubungan, dalam hal ini hukum administrasi negara dengan tata negara. Hukum tata negara itu adalah keseluruhan peraturan yang membentuk alat perlengkapan negara dan menentukan kewenangan dari alat-alat perlengkapan negara tersebut. Sedangkan hukum administrasi negara adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik tinggi maupun rendah, ketika alat itu menggunakan kewenangan ketatanegaraan. Sedangkan hukum administrasi negara dengan hukum pidana. Hubungannya bahwa hukum pidana itu dapat dipandang sebagai bahan pembantu bagi hukum administrasi negara, karena penetapan sanksi pidana merupakan sarana untuk menegakkan hukum tata pemerintahan, dan sebaliknya peraturan hukum di dalam perundangan atau administrasi itu dapat dimasukkan dalam lingkungan hukum pidana. Dan hukum pidana itu bisa memberikan sanksi istimewa baik atas pelanggaran terhadap kaidah hukum privat maupun pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada. Kemudian hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum perdata. Hubungannya dalam hal ini hukum administrasi negara itu merupakan hubungan hukum khusus, hukum tentang organisasi negara, dan peraturan dan hukum perdata sebagai hukum umumnya. Dan pandangan ini mempunyai dua asas. Yang pertama, negara dan badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan dari hukum perdata. Yang kedua, adanya asas lex specialis derogat legi generalis. Artinya bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum, yaitu bahwa apabila terjadi suatu peristiwa hukum diatur dalam hukum administrasi negara maupun oleh hukum perdata, maka peristiwa itu diselesaikan berdasarkan dari hukum administrasi negara sebagai hukum khusus, tidak diselesaikan berdasarkan hukum perdata sebagai hukum umum. Kemudian yang keempat berkaitan dengan hukum administrasi negara dengan ilmu administrasi negara. Nah, kalau kita lihat bahwa hukum administrasi negara itu membahas setiap aspek kegiatan pemerintah untuk melaksanakan hukum dan juga memberikan pengaruh pada kebijakan publik sebagai suatu proses, dan itu merupakan langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian pekerjaan. Dan administrasi negara itu mengorganisasi dan mengarahkan semua aktivitas yang dikerjakan orang-orang dalam lembaga-lembaga publik. Sekian berkaitan dengan materi kedua, hukum administrasi negara. Terima kasih.